Gus Baha, seorang ulama yang dikenal dengan ceramah-ceramahnya yang penuh hikmah, pernah mengingatkan kita tentang pentingnya kesederhanaan dalam hidup. Dalam sebuah ceramahnya, beliau menyampaikan bahwa kesederhanaan bukanlah tanda kelemahan atau ketidakmampuan, melainkan cerminan dari kekuatan dan kebijaksanaan. Beliau menekankan bahwa hidup sederhana adalah jalan untuk meraih kebahagiaan sejati yang tidak tergantung pada materi atau kemewahan duniawi. Gus Baha mengajak kita untuk merenungkan kehidupan Rasulullah SAW yang meskipun memiliki kekuasaan dan pengikut yang banyak, memilih untuk hidup dengan sangat sederhana. Rumah beliau kecil, makanannya pun seringkali hanya roti dan kurma. Namun, dalam kesederhanaannya itulah beliau menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang hakiki. Gus Baha mengingatkan bahwa dalam kesederhanaan, kita bisa lebih mudah bersyukur atas apa yang kita miliki. Sekecil apapun itu, beliau juga menyoroti bahwa kesederhanaan adalah cara untuk menjauhkan diri dari sifat tamak dan rakus. Dengan hidup sederhana, kita belajar untuk merasa cukup dengan apa yang ada dan tidak terus-menerus mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Hal ini, menurut Gus Baha, akan membawa kita pada kehidupan yang lebih tenang dan tenteram. Selain itu, kesederhanaan juga mengajarkan kita untuk lebih peduli pada sesama. Karena dengan tidak berlebihan, kita bisa lebih banyak berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Gus Baha juga menekankan pentingnya kesederhanaan dalam beribadah. Beliau mengingatkan bahwa ibadah yang diterima oleh Allah SWT adalah ibadah yang dilakukan dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur, bukan yang dilakukan dengan pamer atau berlebihan. Kesederhanaan dalam beribadah mencerminkan ketulusan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa terpengaruh oleh pandangan orang lain. Selain itu, dalam ceramahnya, Gus Baha menyinggung tentang bagaimana kesederhanaan bisa membawa kita pada keberkahan hidup. Dengan hidup sederhana, kita lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup ini, seperti keluarga, kesehatan, dan hubungan baik dengan sesama. Beliau mengingatkan bahwa seringkali kita terjebak dalam gemerlap dunia yang membuat kita lupa pada tujuan hidup yang sebenarnya. Kesederhanaan, menurut Gus Baha, adalah kunci untuk kembali pada jalan yang benar dan mendapatkan ridha Allah SWT. Gus Baha juga memberikan contoh-contoh nyata dari kehidupan sehari-hari untuk memperkuat pesan kesederhanaannya. Beliau menceritakan bagaimana orang-orang yang hidup sederhana biasanya lebih bahagia dan puas dengan hidupnya karena mereka tidak dibebani oleh keinginan-keinginan yang tidak perlu. Mereka lebih mudah bersyukur dan merasa cukup, sehingga hidup mereka pun lebih damai dan tenteram. Ceramah Gus Baha tentang kesederhanaan ini mengajak kita untuk merenung dan introspeksi diri. Beliau mengingatkan bahwa hidup sederhana bukan berarti hidup dalam kekurangan, tetapi hidup dengan kesadaran bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta atau kekayaan, melainkan pada rasa syukur dan kecukupan. Dengan hidup sederhana, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan berarti. Dalam hidup ini, dalam penutup ceramahnya, Gus Baha berpesan agar kita selalu menjaga kesederhanaan dalam segala aspek kehidupan. Beliau mengingatkan bahwa kesederhanaan adalah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati dan keberkahan hidup. Dengan mengikuti teladan Rasulullah SAW dan para ulama yang hidup dengan sederhana, kita bisa menemukan kedamaian dan ketenangan yang hakiki. Gus Baha mengajak kita semua untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki, hidup dengan sederhana, dan tidak terjebak dalam gemerlap dunia yang seringkali menipu. Uang nak wis salah, iku koyok peteng sing tumpo-tumpo. Peteng tumpo-tumpo, niku ngeri banget. Gua niku duwe cerita niki kisah nyata. Ada seorang bakul mie tenan. Dia nate mondok ya santri, wis wae ya pokoke saleh lah, gak tau zina wong. Ya ora tau tenan. Niku cerita kula. Bener jenengan Gus, dolim itu mendorong kezaliman. Kula ora saleh-saleh wong ning kutha iku ya melok dolim.
Jadi ketika dulu Keramat Tungkak ditutup, pertama lokalisasi terbesar di Asia Tenggara ditutup itu Keramat Tungkak dulu. Sekarang jadi Islamic Center, dulu era Sutioso. Terus akhir-akhir ini ada Doli, era yang sekarang wali kota perempuan ini. Itu tidak yang pertama, sebenarnya yang pertama itu dulu Keramat Tungkak Jakarta. Ketika Sutioso gubernur itu kan saya ya Mbak. Karena dia kenal Yusuf Qaradawi, saya itu karena ikut kenal anaknya Yusuf Qaradawi dulu ketika terjemah figur zakat itu. Makanya figur zakat diterjemah itu yang biayai pemerintahan DKI Jakarta. Itu terus sekarang di Jawa Timur ditutup Doli itu. Itu lucu kejadiannya itu. Bakul mie itu janggal. Jadi karena di situ ada lokalisasi, supir taksi ya bisa nganterkan orangnya. Bakul mie ya laris minyak. Bakul pulsa ya laris. Padahal orang-orang ini tidak orang bezina. Sudah dia mikir. Barang apa itu tutup mikir, waduh pasar pun lu atas tuh berwakil. Nah itu lucunya, nah itu kezaliman. Bayangkan kalau kezaliman itu sudah jadi sistem ekonomi. Nanti buka untuk bakul warung, untuk pulsa, untuk taksi, untuk becak. Jadi ternyata yang protes ketika Doli ditutup udah hanya hidung belangnya, orang-orang sekelilingnya yang nggak pernah zina juga ikut. Karena terus sepi. Lucu kan? Lucu betul. Ya lucu. Dia akhirnya mikir, astagfirullah, mau santri elek tenan, suruh nanti ikut menyesal berkotos tokonya sepi. Nah zulumat tuh begitu. Kalau kadung zulumat pasti menarik zulumat yang lain, karena yang tidak ikut-ikut ya jadi ikut kan. Begitu juga sebaliknya kebaikan juga gitu. Misalnya Wali Songo tutup, wah itu travel pariwisata juga pusing, pebisnis Wali Songo juga pusing. Tukang parkir kawasan situ. Jadi andikan Indonesia itu pemerintahnya Wahabi, terus Wali Songo ditutup, itu yang protes juga mulai tukang parkir, bakul mie, warung dan sebagainya. Sama seperti nasibnya Doli. Artinya kebaikan yang membawa efek ekonomi, keburukan juga bawa efek. Masalahnya kalau tidak ada ulama, tidak ada yang menjelaskan kebaikan atau keburukan ini sama-sama jalan. Nah, itu makanya ini pentingnya zakat, ya pentingnya zakat. Andikan tidak ada zakat itu habis kita. Kulo nu janti konco akrab kulo nggih sering dikei dhuwit gambae. Nanti cerita kulo, Gus kulo niku tiang Lamongan, mergawe teng Jakarta. Jadi warung kulo warung Lamongan. Niku nak sing jajan mulai jam 4 jam isan itu normal lah Gus, kadang ibu-ibu ya normal. Tapi yang mulai jam kali dalu Gus. Wah niku jarang Gus normal. Wis kuwi agak khusnudzon wong apik. Khusnudzon piye Gus ngrayune ning ngarepku. Transaksi ini ning ngarepku, maksa khusnudzon ku ra iso. Dene santri. Lah duit niku ya tak go mesli ada. Adik kula sing mondok Gus. Niku hukume piye Gus? Jadi jam 4 normal, tapi agar jam 2 ke atas gak normal. Ya tak gue nih. Ya aku yang macam santri tenan jam 2 tutup. Wah pas rame Gus. Jadi tapi kayak sok suci dewe. Podo ae di semua bisnis gitu. Nanti misalnya gue rada warung, tapi supplier berasnya Ruhin. Mustafa supplier roti nih, podo ae tetep. Mulanya yang disesali ulama modern, kenapa ulama dulu mencontohkan i'anah alal maksiat, contohnya kok adol pedang yang begal. Paham ya? Podo wae adol pulsan hidung bulan juga selingkuh. Nggih mboten. Mulanya ulama modern kritik ulama dhisik piye to nyontokno nulung wong dolen amen adol pedang. Lah masih wong dolen arep mbok doli sego lemes ora iso munggah podo wae to. Berarti sing dosa ya adol sego, adol pulsa. Ya podo, adol alat bangunan podo. Wong terus do mojok ning gubuk lek. Podo wae kabeh nak donya ku podo wae kabeh. Lah iya mulane iki kan cerita wong fala tuzakku anfusakum wa alamu bimanitakum. Mulane wajib zakat karena kita itu tidak pernah mungkin kita tidak pernah maksiat langsung, tapi efek dari perilaku kita, sistem kita. Kalau di santri supir bis, ini gue rian sering ditulisi semoga sampai ke tempat tujuan. Tak kau nyoplok, oh jodoh so tulisannya. Iku nak sing separuh bis wape maling tuh ape nih gue prostitusi. Apa mana gitu mau semoga kabul kajate. Alah repot, serau sangono. Kowe nak pancen kenian ndongakno ngene semoga yang baik kesampaian. Ape? Atek sok suci semoga kabul apa? Berarti sing maling ya kabul kajate, sing ngempene tempat maksiat. Kabul kajate.
Lha iku pangeran. Jadi zulumat itu ada. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sing kondange Sultanul Auliya. Kula berkali-kali fatwa tengene majlisul ilmi. Syekh Abdul Qadir yang alimnya begitu terkenal ketua wali mawon bingung ngadepi fenomena itu sampai beliau punya fatwa masyhur tuh. Kula apal takbire kula nganti sakniki jek apal. Fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Mergo nak ain ora iso halal 100%. Fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Kula masih ingat betul takbirnya beliau di kitab Al-Hunyah di Thalibi Thariqil Haq. Itu satu-satunya kitab beliau paling populer. Saya punya banyak kitab beliau tapi paling dipakai ulama seluruh dunia gini ku. Al-Hunyah di Thalibi Thariqil Haq. Fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Yang namanya halal itu hanya hukumnya indallah, tapi ainnya tidak akan halal. Lah kok halal bi? Misalnya kita jadi supir, ya sono wong dagang kan ya bayar normal, ape adol pecel ning Bringharjo normal. Engko wong sing ape riba, ape ngantor ning lembaga riba dosa. Sing ape ngantor ning nggon prostitusi dosa. Sing ape ngantor ning mangkal copetane dosa. Tapi karena kita nyupir pokoknya nggon sing bayar ya berangkat. Lah itu fal halal halalu hukmin, kita nerima uang itu halal karena secara hukum. Tapi kalau ain dong copet misalnya bayar kue nganggo uang hasil copet, tuku pulsa dari uang hasil copet. Lah sing ngadol pulsa santri juga salam tempel mbek kiai ini ayo. Ndak ada usah munafik. Ini kalau ainnya ndak bisa tetap. Bisa ayo, sakit betul. Ndak bisa. Kalau ainnya pasti bulat men. Warung ya bodoh. Wong soleh marung mangan bu kekuatan sholat. Nak wong dolim. Wakil guyu, paham? Dia cerdas, keterangan orang cerdas, cepat paham deh. Ayo santri tuku pulsa, silaturahim pengumuman ngaji. Nawang tukang selingkuh. Terus hukumnya adol pulsa biye. Oh cek rian Gus, jadi adol pulsa yang santri dan kepentingannya benar boleh beli di sini. Enggak adol beras ya bodoh. Yang makanya untuk toat silahkan beli di sini, yang enggak jangan. Nah, misalnya hubungan orang bodoh ini tetap pakai kan? Ayo sing halal biasa. Kayak contoh tukang parkir. Langkau nak misalnya wong selingkuh, oh, ayam mereka mobilnya sing Joko. Berarti ke melok memberi kontribusi ayamnya. Gimana? Kena kabeh. Makanya fal halal halalu hukmin la halalu ainin dari Abdul Qadir Jilani. Halal itu mau hukum, ora iso halal ku aini. Makanya wong alim-alim rata-rata nak di duit lomo, kuwatire ya dosa. Pak no pangeran dah, kok pangerannya waman. Kayak kula ora pati di duit suwe-suwe, karena itu di dosa tenan. Ayo misalnya bakul kayu tak bakul bangunan, anak tuku buat takut damel nopo. Apa ayo? Wong soleh-soleh itu kok mangan mati ra genti-genti. Nah, saya misalnya kayak contoh, toko tasbih Gus. Nah tasbih mesti gue wiridan. Lu cara paham babi wong wiridan macam-macam sirik malah dosa gede. Ruwet. Enggak misalnya tasbih bener, bahannya tasbih benangi. Segawe Cina, segawe non Muslim. Enggak wong Muslim mbok tukoni kulaan dadi sugih, enggak sugih wong non Muslim dienggo kekafiran. Haram meneh kan? Ayo contohno halal. Mulane jare Imam Ghazali ning donya sing halal murni muk sitok. Banyu kok langit ceblok mbok tampani cangkemem tanpa gendeng. Gendeng wis masalah. Wah. Oh ya. Sampai sahabat iki kena mbok tiru. Sahabat iku anggere ana udan udah mlayu, adus mbek ngombe mergo nggo kafarah. Dadi ahalul halal almaun nazil minas sama. Halal iku banyu sing langsung turun kok langit. Lho iku ora ana transaksi, ora ana apa-apa. Mane badan iki yang ana udan mlayu. Ada liane salam doa sih kok kiai lah misalnya kiai disalami template santrine soleh bakul pulsa tapi sing tuku pulsa dari sekian kepentingan. Ayo santri soleh bebas tiga kendaraan bisa tiga khusus wisata wari songolah tetap ono maksiate kali bensin BBM ini Exxon Mobil kuasa Amerika senengannya nyerang Afghanistan misalnya ruwet tetap ono keruwetan mana aku bin halal alma an-nazil minasam. Kalau gak ada cerita ini kisah nyata. Ada seorang kiai itu kiai besar dia. Kiai besar tukang pidato. Niku sampai nandur gedang ditandur piyambak tengguri omah. Ya gedang pisang. Niku tiap bakdo mangan anak-anake. Niku gedang sitok diiris. Misalnya anak 5 diiris 5 gedang pisang sitok. Dawe ngaten, "Jong mengaku iku mubalek sing nyalami template aku ya macam-macam. Nak menawa ana sing haram iki kafaroe." Mergo iki satu-satunya wit sing tak tandur nganggo dhuwit halal ning tanahku sing halal. Anaknya akrab kula tanya, "Bang, jare sapa tanahku halal?" Dhisik bapak entuk iku sengketa.
Kula niku ngrasakno, kula niku kiai induk. Dulur kula niku 7, sing entuk warisan pondoke bapak niku kula. Paling rawan subhan malah sing kiai induk. Perkarane sing ora pati induk ora pati entuk akeh. Kok sing induk mesti dikek omah induk macam-macam. Jadi tetep, lho nggih to misale duwe bapak mbam, mungkin tuke kok sengketa geger mek palike Pak D nih. Mungkin kok kowe wis nyaman kok bapak, tapi bapak geger mek Pak D palike. Saiki dadi kiai itu dilupakan sawangane wis halal, padahal bapak kok hasil cita. Misalnya bapakmu ora mbam. Ya tutuke tok habil kok mobil. Itu masalah. Tetep masalah. Jare sapa? Ben ora raine wong ya. Ora ben halal tenan ya semua nadeng nopo? Banyu udan. Mumene nak udah yang kelambimu haram wis. Abah dosa perkara udah repot kok beragam. Tapi intinya zulumat kebenaran yang membawa napa zulumat tenggene kefasikan tuh silsilahnya panjang. Mulane sing darani bener dawuh Abdul Qadir, sing darani bener sing dihalalno Allah, sing darani salah sing disalahno Allah. Ora kok aine nak aine ku ora iso. Ya aine ku ora iso. Contoh gampang ya tenak tenggene itu dawuh Abdul Qadir. Saya sebagai orang ahli fikih itu akan memberi analogi, memberi contoh. Kalau contoh di fikih yang masyhur ngeten. Uyah ku najis napa boten? Najis. Peleton atau madzhab Syafi'i napa? Najis. Ya kalau Allah bilang najis misalnya ya kita bilang najis, kalau uyah najis. Tapi lemah itu suci. Ya sudah kita bilang lemah itu suci. Padahal lemah itu gone uyah. Wong sapi temu ning lemah, kabehane lemah. Mana pangeran wis pinter, darane uyah ku najis, tletong misalnya cara Syafi'i najis. Mbak anggere tletong dadi kangkung, dadi subur, lemu, ya wis terus dipangan wong. Ya terus dadi suci ngono ya. Ora nak cara aine, oh ini materinya sudah mengandung urat-urate, sistemnya wis ngandung tletong. Piye oleh ngumbah, nglamutan najis, semua organnya sudah masuk. Lha iku lha yo umpama ngenteni suci aine iso ora mboten saged. Mulane Imam Sayyidina Ali ku pinter nak ngendikan. Sing darani suci ku apa? Sing darani suci ya sing Allah darani suci. Awakku wis resik saiki suci kabeh. Ana wong was-was muni ngene. Saiki awakku wis resik suci kabeh. Bar wadus tak gebyur. Lah takem ning weteng jare Sayyidina Ali. Lah yo umpama sing darani suci gak gawa najis, lha kowe ngalor ngidul gawa taek ning weteng. Mulane sing penting kowe nak junub wis adus wae, kena najis adus wae, anggere kecelok adus wis suci cara Sayyidina Ali. Ora usah maksa suci kabeh. Mergo nek maksa suci kabeh, dedeli kabeh weteng macam-macam memiku. Kowe wis kadung gawa najis, getah najis. Aek sing weteng najis. Lah cuma wong nek sebaradus ora Allah suci, kita darani suci. Tapi aine iso suci, mboten saged kan? Wong wis kadung gawa napa? Najis. Mulane misalnya dalam konteks misalnya supir taksi, ya, tapi nak jelas ya repot. Misalnya jelas nih, kalau supir taksi misalnya, Ruhin terang-terangan, Pak, doli Pak, Pak Rahine serai, Rahine serai Ruhin misalnya. Aku supir taksi ini misalnya. Nak cara fikih kan ngoten nggih, nak sekedar don itu mungkin halal, mergo don bisa ya bisa tidak. Nyakang kan, don itu nyakang, tapi nak yakin. Wes doli raine keriting dek, wah ya biasanya nemen wong ini kan. Itu kan ada sifat-sifat iblis yang kental, itu kan. Bahkan sifat iblis itu keriting nopo dek. Nah, itu kan wes ngono aja ning nopo doli. Saya tidak bisa sebagai supir taksi ngelah. Kan iso wae ning doli mau tuku rokok tok. Oh, tidak bisa. Tetap kalau gini sudah zonan kawiyan mau ke arah maksiat. Tapi sebaliknya misalnya ada orang misalnya Ruhin macak santri mau masjid jam 11 malam. Lah ngoten niku jenenge donan yang imbang. Nak ndelok jam 11 pe nyopet jam. Tapi nak ndelok masjid ya pe iktikaf. Lah niku mahalul istihad. Kalau gitu mahalul apa? Istihad.